warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Kurahma Fitria, NIM 0310172068. Saya mahasiswi Tadris Biologi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan menginformasikan kepada kita semua bagaimana penanganan pertolongan pertama pada orang pingsan. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas proyek pada mata kuliah Pendidikan Kepalang Merahan yang diampu oleh Bapak Dr. Usiono MA. Tahu bahwa penanganan pertolongan pertama merupakan suatu tindakan yang bersifat darurat. Namun, hal ini juga tentunya harus menuntut kecepatan dan ketepatan penolong agar bisa menyelamatkan penderita. Pingsan adalah hilangnya kesadaran yang disebabkan oleh penurunan sementara aliran darah ke otak. Nah, pingsan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun tergantung kondisi kesehatan seseorang dan kondisi yang ada di sekitarnya. Misalnya, pada saat seseorang sedang berdesakan di kendaraan umum, kelelahan, ataupun tidak makan sebelum beraktivitas. Nah, pingsan diawali dengan gejala seperti pandangan mata berkunang-kunang, nafas tidak teratur, muka pucat, telinga berdengung, lemas, keringat dingin, nyeri pada dada, serta denyut nadi yang lambat dan lemah. Berikut adalah video penanganan pertolongan pertama yang dapat dilakukan pada orang pingsan. Silakan tonton videonya. Pertama, posisikan penderita dalam keadaan berbaring. Terkadang, penderita dapat merasakan bahwa kestabilan dirinya berkurang dan akan jatuh. Bisa juga muncul keluhan seperti pandangan yang semakin memburam. Saat penderita mengatakan dirinya akan pingsan, maka baringkan penderita. Umumnya, kesadaran akan perlahan membaik. Untuk mencegah kejadian pingsan berulang, cegah penderita untuk bangkit terlalu cepat setelah berbaring. Kedua, tinggikan area kaki. Saat penderita berbaring, sangga area kaki dengan bantal atau barang apapun sehingga letak kaki menjadi lebih tinggi daripada kepala. Hal ini akan memperbanyak aliran darah menuju otak. Lakukan pada penderita yang tidak mengalami cedera apapun, misalnya tidak habis terjatuh karena pingsan. Dan, bila pernapasan penderita baik-baik saja, posisikan kaki lebih tinggi kira-kira 30 cm bila memungkinkan. Ketiga, longgarkan pakaian yang ketat. Bila penderita memakai pakaian berkancing, kancing bisa dibuka. Nah, minimalkan pertukaran udara yang buruk dengan melonggarkan pakaian yang ketat. Misalnya, dengan membuka kancing kerah penderita. Dengan begitu, penderita dapat bernapas dengan lebih mudah dan bebas. Pertukaran oksigen juga dapat berlangsung lebih lancar. Jangan biarkan penderita dikerumuni terlalu banyak orang. Biarkan penderita berbaring dengan tenang dan di udara terbuka, agar tersedia lebih banyak oksigen untuknya. Keempat, coba bangunkan penderita. Dek. Setelah membaringkan dan memastikan kemudahan pernapasan penderita, cobalah untuk menyadarkannya. Lakukan dengan menepuknya, memberikan sedikit guncangan pada tubuhnya, atau memanggilnya dengan kencang. Hal ini untuk mempercepat pemulihan kesadaran penderita, bila memang yang dialaminya hanyalah pingsan sederhana. Kelima, jika penderita tidak kunjung sadar, maka hubungi petugas kesehatan. Saat penderita tidak kembali memperoleh kesadarannya setelah melakukan hal-hal yang telah dilakukan tadi, maka segeralah panggil ambulan atau petugas kesehatan. Anda juga harus terus waspada terkait dengan kerja organ jantung dan paru-paru penderita. Nah, ketika Anda menemukan bahwa penderita tidak bernafas atau tidak ada denyut jantung di nadi karotisnya, yaitu di samping leher, maka segera mulai resusitasi jantung paru. Nah, panggil bantuan medis sembari meneruskan siklus RJP. Lakukan RJP dengan cara kompresi dada sebanyak 30 kali.
Kemudian dilanjutkan dengan pernapasan buatan sebanyak 2 kali. Terus ulangi siklus sampai bantuan datang. Nah, jadi tadi saya sudah menjelaskan bagaimana penanganan pertolongan pertama yang dapat dilakukan pada orang pingsan. Baiklah, di sini saya akan jelaskan pula hal-hal yang perlu dilakukan setelah penderita sadar dari kondisi pingsan. Nah, pada kasus sederhana, penderita akan dengan segera memperoleh kesadarannya kembali. Nah, bila sudah terjaga, Anda dapat memberikannya minuman yang mengandung gula, terutama bila ada riwayat terlambat makan atau memiliki diabetes. Nah, perlu kita ketahui bahwa penderita diabetes itu sangat rentan sekali mengalami penurunan gula darah akibat dari konsumsi obat-obatan. Nah, jadi pastikan Anda terus bersama dengan penderita hingga dirinya pulih dengan penuh. Nah, setelah sukses melakukan pertolongan pertama, hal yang juga tidak kalah pentingnya adalah tindakan selanjutnya, yang mana kita bisa menyarankan kepada penderita untuk mengunjungi tenaga kesehatan bila terjadi benturan kepala ketika pingsan atau memiliki riwayat pingsan yang lebih dari sekali dalam 1 bulan. Nah, sebaiknya penderita juga direkomendasikan untuk mengunjungi dokter bila sedang hamil, memiliki penyakit jantung, serta mengalami banyak gejala tambahan lainnya. Nah, gejala tambahan tersebut bisa meliputi nyeri dada, sesak napas, pandangan buram, sulit berbicara, dan lain-lain. Nah, kondisi pingsan bisa bersifat ringan hingga berat. Apabila Anda melihat orang pingsan, lakukanlah pertolongan pertama yang sudah dijelaskan tadi. Pastikan untuk selalu bersama penderita selagi menunggu bantuan medis datang. Oke, jadi itu tadi video penanganan pertolongan pertama yang dapat dilakukan pada orang pingsan, yang mana tujuan penanganan tersebut adalah untuk memperpanjang harapan hidup, membatasi cedera fisik, dan juga mencegah rekurensi. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan.